Ya inilah desa terate. Ini bagi saya ngomong ini ngaji laku, bukan ngaji kitab tapi ngaji laku. Dan ngaji laku tadi Mas Sigit sampaikan juga modalnya apa? Jujur desa terate ini. Orang kalau jujur itu wani, tatak. Jadi saya berani karena benar, takut karena salah. Jadi ya kalau yakin benar, ya temui dulur-dulur. Kalau saya ketemu, lur, nek kemarin saya ada salah, ya sepurani. Wis sapi ebi, selesai di satra. Tapi kadang karena ego jabatan, merasa lebih kuat, lebih pinter, lebih punya pangkat, akhirnya ini sulit untuk menyampaikan istilahnya permohonan maaf tadi. Padahal di satra itu semuanya enak lah gitu loh, enjoy. Semua bisa dibicarakan. Kenapa? Ada marwah pas seduluran di sini. Nek dulur wis ngomong, lur, nek aku salah piye lur? Mosok arep dikepui. Enggak kok. Beda dengan orang mengedepankan kekuasaan, mengedepankan ego. Gak nanti tabayun, gak namanya klarifikasi, senengannya masa memperkara ini dulure secara hukum. Loh ini bukan didikan Esatrate. Orang gak pernah ngurusi Esatrate, tahu-tahu, wah karena pensiunnya kebetulan karena pangkat, merasa masih punya kekuasaan, wah akhirnya ngelaporin dulur-dulur. Padahal secara pengabdian dia belum ada apa-apanya gitu. Dan ini sebenarnya tidak boleh di Satrate. Makan gaya gaduh di Satrate ya sifat-sifat seperti itu. Tapi mohon maaf saya tidak akan sebut ngomong. Kita hanya ngambil storyteller bahwa di Satrate ini sebenarnya pengabdian. Satrate ini besar bukan karena ketua niki wong pinter, wong sugih, wong duwe pangkat, tidak. Satrate besar karena keikhlasan. Dan Gusti Allah Sang Pencipta itu ridho dengan itu. Kalau Satrate dengan profesionalisme, dengan janji bahwa pelatih akan dibayar segala macam, sudah pasti jaminan itu pasti akan rebutan jadi pelatih, rebutan siswa, dampaknya oyo-oyoan. Kalau sudah ada seperti itu, pasti hitung-hitungannya adalah materi. Kalau sudah materi, berarti tidak ada keikhlasan. Jika mana tidak ada keikhlasan, apakah yang di atas Sang Pencipta Gusti Allah akan cawe-cawe? Tidak. Dan apakah Satrate akan besar? Tidak. Sering saya sampaikan bahwa di Satrate tadi yang disampaikan Mas Sigit, utamanya adalah suri toladan. Bahwa namanya ketua pemimpin itu harus memberikan suri toladan yang baik untuk berbuat bagi orang lain. Ya dari situlah Satrate itu bisa berkembang luas ya semata-mata karena keinginan untuk mengabdi tadi. Mengabdi bagi sesama, mengabdi bagi kemaslahatan umat. Makanya kalau ada warga Satrate sampai meresahkan masyarakat ini yang patut dijadikan catatan lagi, ini pelatih imbian sopo ini kan kayak gitu kan. Ya jadi evaluasi bersama. Jadi apakah mereka 100% salah? Oh tidak. Setiap orang mempunyai prosesnya masing-masing. G6 wajar. Tapi nanti biasanya 1, 2, 3 tahun dia akan mulai istilah pencarian jati diri. Dan di Satrate itu salah satu sarana wadah untuk pencarian jati diri itu tadi. Jadi berbahagialah istilahnya bergabung di kampus besar Satrate. Ini kampus didikan yang tidak akan ada habisnya karena saling mengingatkan, karena kebaikan itu bisa datang dari siapapun. Jadi namanya proses, tidak bisa kita semudah membalik tangan. Jadi apa yang disampaikan Mas Sigit tadi itu ya patokan awal, patokan dasar kita bahwa kita melangkah itu tetap kudu enek garisnya, kudu enek real jadikan patokan. Kalau tidak ada patokan aturan nanti kita ya sak penake. Tetapi yang patut kita sadari bahwa kita di Satrate kuncinya di awal semua yang harus kita letakkan adalah paseduluran. Paseduluran itu adalah ketemu, ngobrol, silaturahmi. Nah, nek bahasa zaman sekarang yo ayo ngopi bareng kan kayak gitu. Nah, kalau nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, nggak pernah istilahnya ngopi bareng, kapan iso temu rose kan kayak gitu. Isinya main apa jenenge salah-salahan aja, tapi tabayun klarifikasi nggak pernah ada, itu janganlah. Makanya saya dari titip dalam sarasan ini segala permasalahan jika ada apa-apa ketemu ngobrol kan kayak gitu. Memang tidak di Satrate cara penyelesaiannya mungkin tidak bisa langsung di satu kayak organisasi sikat pecat, tidak. Di Satrate itu kalau ada konflik kadang ya memang kalau terpaksa ya harus dipisah dulu. Nanti seiring waktu pelan-pelan nanti akan dijadikan satu kembali.
Jadi terlebih ini Mas Sigit kan bagian organisasi, wah suka dukanya banyak ini. Kadang sama Ryan atau rantingnya ada yang ngekek. Nah, termasuk di Madiun juga sama. Ada Ryan nggak mau gabung sama rantingnya, nggak malah pindah ke ranting yang lain. Ini proses nggak apa-apa, tapi pelan-pelan dimong, akhirnya, ya Mas, saya kembali ke ranting saya. Ini butuh proses, tidak bisa saklek. Karena itu tadi, ada asah, asih, dan asuh. Bukan saklek organisasi, bukan kan kayak gitu. Jadi, sekilas ya, itu yang mungkin bisa saya tambahkan ya. Karena memang Esatrate itu unik, bahkan banyak organisasi lain itu pengen niru Esatrate, bahkan dari perguruan lain pun juga pengen niru Esatrate, tapi ya alhamdulillah sampai hari ini belum bisa. Karena sudut pandangnya sudah berbeda gitu loh. Ada perguruan lain tuh datang ke Bojonegoro sampai beliau tuh heran, loh Esatrate itu kelas ranting saja sudah membangun padepokan, kan kayak gitu. Sementara kami untuk membangun padepokan sekelas pusat saja masih kesulitan. Nah, jadi ya itulah uniknya Esatrate. Kenapa? Keikhlasan ya gitu yang kita tebarkan, maka ya akhirnya Gusti Allah tuh maringi dalan ya kan kayak gitu. Ya inilah keunikan Esatrate. Nah ini yang harus kita jaga, bahwa ada marwah keikhlasan. Inilah yang menjadi kunci besarnya Esatrate. Nanti kalau keikhlasan ini hilang, digilas oleh kepentingan ekonomi, sampai mendaftarkan sabuk, air mineral segala macam, janganlah. Itu ben diurusi dulur-dulur sing liyane. Esatrate konsen di pencak silat, didikan budi pekerti luhur, karena itulah marwah utamanya di Esatrate. Jadi pun termasuk dengan pusat dan cabang itu adalah hubungannya ya sama kakak dan adik. Jadi kalau adiknya punya padepokan, punya rumah, masuk artipek masih tidak. Esatrate sampai hari ini belum seperti itu. Dulu Mas Tarmaji nyampaikan kalau yang suro itu ki ngabehi, ngabehi itu ngakabehi, ngakabehi artinya menguasai segalanya. Kalau di Esatrate tidak, ki hajar, hajar itu guru itu ada suatu kebanggaan bila mana bisa mendidik muridnya itu bisa lebih pandai dibanding gurunya. Berarti berhasil gurunya. Pun termasuk di Esatrate, kalau Trenggalek padepokannya lebih megah daripada Madiun, ya itu keberhasilan Esatrate bisa mendidik adiknya lebih mapan. Ngaten Mas Sigit nih. Nah, jadi sampai akhirnya itu gerbangnya Trenggalek itu, padepokan Trenggalek sampai ditiru oleh padepokan yang baru di Esatrate. Jadi perlu dipahami di Esatrate ini gini, antara pusat dan cabang itu kita bandingkan gampangnya gini, ada organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah ini tersentral itu butuh kos, butuh biaya besar. Tapi Muhammadiyah punya sumber dana, dia punya badan hukum ekonomi, punya badan hukum kesehatan, rumah sakit, dia punya badan hukum pendidikan, SMA sama universitas, sehingga pembiayaan bagi dia tidak ada masalah. Tapi Nahdlatul Ulama, ini pondok-pondoknya tuh otonomi kagungannya kiai-kiai ini. Ya, otomatis lah yang di Esatrate ya hampir mirip seperti Nahdlatul Ulama ini. Untuk proses sekarang Muhammadiyah ya kita belum sanggup lah. Karena namanya berangkat dari keikhlasan, duitnya ya enak setahun pisan kan kayak gitu kan. Lalu dikelompoknya sidik-sidik. Ya semoga kota cabangnya kayak Mas Sigit semua bisa tertib, administrasi membangun. Ini udah mau beli tanah lagi. Mas Bojonegoro juga gitu. Padepokannya tidak hanya satu titik, rencana mah di 4 penjuru. Mata angin akan beli lahan semua kan kayak gitu. Jadi ranting sudah punya, pusatnya Bojonegoro juga sudah 3 titik, mau masih nambah pengen 2 titik lagi Mas Ayu bilang. Sama nanti mungkin Kerawang sebentar lagi juga nyusul seperti itu. Artinya apa? Kita diban keikhlasan, kita berbuat untuk orang lain. Jadi seneng, nek ngedelok dulure seneng. Jadi didikan desa Esatrate buan terus akhirnya ngelak-ngelak. Tiap kali ngelak ini mboten penak. Kuwi duduk setia hati niku sakit hati. Sakit hati ya ndak patut lah. Mosok tak lihat di grup WA tuh bendino ngelek-ngelek tuh pegak waleh tuh. Pegak bosen tuh gitu loh. Ini didadekne buku no genep setahun no tetep beli sak piro itu. Makanya kalau saya titip di forum ini juga jangan menjelekkan orang lain. Karena itu adalah bagian dari doa, tidak sadar itu sama artinya kita jelekkan diri kita sendiri. Jangan. Jadi kalau orang jelekkan itu alhamdulillah saja. Karena bersyukur mereka masih mikirkan kita, sementara kita tidak mikir mereka kan kayak gitu. Makanya nanti buat Karawang atau cabang yang lainnya, kembali ke marwah Esatrate tadi, kita berbuat
ikhlas berbuat bagi orang lain demi kebaikan, demi kemaslahatan, dan semoga itu menjadi catatan amal kita di hadapan Sang Pencipta, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada